Presiden Direktur dari salah satu perusahaan di Citycom. Saya ingin bertanya, pada saat ini kita lihat importer terbesar di dunia ini China. Untuk itu petrodolar nampaknya sudah semakin surut dan petro yuan mulai mengemuka. Pertanyaan saya, apakah ada konsep dari Bapak Prime Minister untuk menyatukan mata uang Malaysia dan Indonesia untuk berjaga-jaga? Karena sampai sekarang kita berdua sangat tergantung pada dolar Amerika. Kalau ini begitu shaky, mungkin mata uang kita berdua akan sama-sama melemah. Dengan penyatuan mata uang kita sebagai sikap berjaga-jaga, kami juga mengharapkan supaya impor dari kedua negara itu bebas bea masuk. Mungkin kita akan bersatu, itu kita akan lebih teguh. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendro. Terima kasih Pak Hendro. Common currency dia memang jauh lah sikit ya. Kalau EU pun dia masa terlalu panjang, terjuru, tapi saya tidak fikir ke arah itu. Tapi yang kritikalnya apa? Ya kerjasama yang benar-benar erat. A common concerted effort, satu strategi bersama. Umpamanya kelapa sawit. Indonesia sekitar 68% pengeluarannya. Yang kedua Malaysia. Ya, kalau kita ada kesepakatan itu OPEC dalam kelapa sawit. Cuma sudah diwujudkan sejak 2015 tapi tidak berkembang karena masing-masing lembab sedikit dalam tindakannya. Kemudian tentang carbon credit, renewable energy, itu Indonesia kuat dan Malaysia masih ada. Jadi kalau kita gabung tenaganya, kita boleh berdepan. ASEAN ini sekarang agak sedikit muram ya. Tapi giliran Indonesia mempengurusikan, ya, mengetuai chairman ASEAN. Jadi saya berikan jaminan, saya kata untuk Malaysia kita akan berikan seluruh dukungan supaya kepimpinan Indonesia, giliran Indonesia tahun ini akan cukup berkesan dan apa yang perlu kita lakukan, kita akan lakukan bersama. Itu maksimum yang kita bikin. Ya. Hal-hal ini saya, untuk negara China, saya setuju. Dia tak boleh umpamanya kita bergantung hanya kepada dolar. Dia mesti basket of currencies. Ada periode late 90s yen meningkat. Ya. Dan sekarang yuan meningkat. Jadi kita mau terus melepaskan dolar, itu pun risiko juga. Ini saya bukan ada expertise dalam bidang ini ya. Ini urusan Tuku Samsul ya. Orang banker ni, kalau banker ni dikira wang saja. Mereka tahu. Tetapi bagi saya, kita harus mengambil kira pandangan mereka dan sejauh mana dalam basket of currency ini untuk kita gunakan yuan, yen, dolar umpamanya dan atau euro. Ini yang disebut basket of currency dan tidak totally dependent on the dollar. Ya. Ekonomi Amerika tidak segar, bugar seperti dulu. Itu satu kenyataan, realitasnya. China berkembang walaupun ada beberapa tantangan yang harus hadapi. Kita, terutama macam Malaysia sebagai negara kecil, harus pastikan hubungan kita pertama bersama Indonesia atau ASEAN itu kompak betul kuat. Tetapi hubungan kita dengan Barat dan China harus baik as a trading nation. Oke, terima kasih. Oke, saya minta yang Bapak yang ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Said Zaidan Shah. Saya Deputy Country Director Asian Development Bank di Indonesia. Sebelumnya saya juga aktif di Indonesian Diaspora Network Global. Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya ingin mendapatkan insight dari Bapak ya. Kira-kira apa yang lesson apa yang dapat dipetik dari Indonesia based on development journey-nya Malaysia. Dan saya juga ketahui bahwa Datuk Seri
sangat ada sahabat dekat dengan Indonesia. Oleh karena itu saya juga ingin bertanya, apa pelajaran yang Malaysia bisa petik dari perjalanan kebangsaan Indonesia? Jadi lessons that we can learn from each other. Pertanyaan kedua sedikit cheeky. There's a lot of life lessons that many can learn from you, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya ingin tanya, kapan kira-kira Datuk Seri ada rencana untuk meluncurkan autobiografinya? Terima kasih. Kan? Autobiografi itu patutnya orang ditulis oleh orang yang hampir pensiun. Saya baru 1 bulan jadi Perdana Menteri sudah. Saya ada menulis tentang rencana saya yang bukan political, my vision and ideas untuk Malaysia. Catatan saya bikin di penjara, kemudian saya perbaiki. Itu namanya skrip dan dalam bahasa Melayu madani, tentang apa maksud kemampanan atau sustainability, apa maksud caring and compassion. Apakah negara itu berkembang semata-mata dari sudut kekuatan ekonomi tanpa rahmah? Itu hal-hal yang saya baca. Bagaimana kita pulihkan trust, kerana dalam sistem politik dunia sekarang ada trust deficit. Orang sudah mulai sinis dan curiga tentang politik dan politicians. Ini bukan semestinya baru. Saya fikir tahun 70-an lagi Herman Kahn menulis tentang politics and politicians as uncharismatic, low moral profession. Jadi kritikan itu ada. Bagi kita tidak fair untuk di-generalize. Tidak semua. Tapi satu peringatan yang baik bahawa dalam dunia politik sekarang orang mulai mencemuh kerana keruntuhan nilai, kedangkalan ilmu dan kegairahan untuk memunggah kekayaan, tidak berkhidmat dengan ikhlas. Jadi kalau tanya pengalaman dari Indonesia, kalau ekonomi ya saya sebut tadi 1-2 isu yang saya belajar. Indonesia pun ada keupayaan untuk melakukan beberapa anjakan, ya. Tengok. Dasar umpamanya zaman Soekarno, masa Soeharto tentang pembangunan, kemudian adjustment tentang soal justice dan kemiskinan. Itu hal-hal yang anjakan itu harus berlaku. Tidak semestinya saya dalam melihat setuju semua, ya, seperti mana perkembangan di negara China. Kita tidak boleh meremehkan, ya, kerana China ini kepintarannya ialah dia boleh laku anjakan, umpamanya dari Mao Zedong ke Deng Xiaoping. Itu anjakannya besar. Radical change dari economic policies. Dari Deng Xiaoping kepada apa yang Menteri Keuangan dia tu, ya. Yang lebih balance tentang masalah perumahan rakyat, kemiskinan. Jadi dia cuba balance. Jadi maknanya kekuatan dasar ekonomi itu tidak dogmatik, ya. Dia tidak doktrine. Dia harus melakukan anjakan mengikut keperluan semasa. But the core values, kalau saya tidak boleh berganjak. Tetapi adjustments itu mesti mengikut kenyataan. Ini yang dilakukan. Kalau saya belajar dari segi itu. Dari kalau pelajaran pengalaman saya itu kecil lah. Saya bukan cuma sudah cerita pasal Anwar, jadi banyak yang boleh ditimba. Di Indonesia sendiri umpamanya, saya sebut tadi beberapa tokoh-tokoh besar. Itu walaupun saya sebut pada namanya, tapi ada hal yang dipelajari. Apa yang menyebabkan saya tertarik dengan pandangan Wapres Bung Hatta umpamanya. Itu kerana dia dapat melihat keperluan merakyatkan ekonomi lebih daripada yang lain, ya. Bahawa bagi dia itu perencanaan ekonomi itu harus dilihat, dinilai, assessmentnya dari segi merakyatkan ekonomi. Dan dia lihat itu pada masa itu salah satu penyelesaiannya itu melalui koperasi.
Itu mungkin spesifik, tapi yang maksud yang menarik perhatian saya tentang Hatta itu ialah bahawa dia itu cara konsisten menekan keperluan mengangkat harakat martabat rakyat bawahan dari sudut ekonomi. Itu hal-hal yang saya mampu pelajari dari mereka. Dan tentu yang lain, terima kasih.